Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore ini, kita akan lanjutkan kembali kajian kelas Biro Jodoh Rumah Isau. Tema sore ini mengenai kewajiban suami dan istri. Ya, mengenai kewajiban suami dan istri. Baik, kewajiban suami. Kita mulai dari kewajiban sebagai seorang suami dulu. Berarti nanti ini hak-hak yang diperoleh oleh istri. Nah, ini mesti dilakukan oleh suami. Pertama, bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang dimaksud di sini adalah bergaul dengan baik, tidak menyakiti, tidak menangguhkan hak, tidak menangguhkan hak istri padahal mampu, serta menampakkan wajah manis dan ceria di hadapan istri. Jadi intinya berlaku baik pada istri. Ya, berlaku baik pada istri. Allah Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka dengan baik. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah berkatalah yang baik kepada istri kalian, perbaguslah amalan, ya, dan tingkah laku kalian kepada istri. Berbuat baiklah sebagaimana engkau suka jika melihat istri berbuat baik padamu. Ya. Kita kalau senang istri itu senyum manis, maka kita buat yang sama juga gitu. Kalau kita senang istri itu melayani kita dengan baik, maka kita perlakukan yang sama pula. Dalam ayat yang lain disebutkan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi. Ya, khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling ya berbuat baik ya kepada keluargaku. Ya, jadi Nabi SAW itu yang paling berbuat baik kepada istrinya. Jadi tanda seorang suami itu bertingkah laku yang baik, itu bukan bertingkah laku baik dengan teman kantor, dengan teman kumpul, dengan teman motornya, dengan teman sama-sama fitness, sama-sama olahraga, bukan. Karena itu nanti tampak luar saja, tapi kesehariannya ya dia ada di rumah. Ya, kesehariannya itu ya dia ada di rumah. Nah, ketika di rumah ini yang dituntut dia untuk berbuat baik. Ya, ketika di rumah ini yang dia dituntut untuk berbuat baik kepada istri, maka akan tahu itu karakter baik seseorang itu seperti apa. Jadi bisa jadi orang itu di luar rumah senyum manis pada temannya, namun dia kalau di rumah dengan istri dia ringan tangan. Ada masalah apa-apa istri ditampar, ada masalah apa-apa istri dipukul. Nah, ini diajarkan dalam ajaran Islam, tanda orang itu buat baik yaitu dengan keluarganya, bukan dengan orang luar gitu ya. Tanda baiknya kalau dengan orang luar bisa saja dia buat-buat, dia reka-reka bisa. Nah, berbuat ma'ruf di sini adalah kalimat yang sifatnya umum, tercakup di dalamnya seluruh hak istri. Ya. Berarti jadi kewajiban suami ya. Hak istri yang jadi kewajiban suami.
Nah, rinciannya adalah dalam kewajiban suami selanjutnya. Jadi nanti kita rinci bagaimana sih bentuk berbuat ma'ruf pada istri itu bagaimana. Nah, rinciannya berikut ini. Nah, yang kedua, nah ini kita lihat. Ini lanjutan dari berbuat ma'ruf, yaitu beri nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf. Yang dimaksud nafkah di sini adalah harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Berarti kebutuhan pokok ya, disiapkan untuk istri dan anak-anak. Nafkah seperti ini adalah kewajiban suami berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, ijma, dan akal atau logika. Dalil Al-Quran adalah Allah Ta'ala berfirman, liyungfik dzu sa'ati min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak mengikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi suami yang punya kelapangan rezeki, dia beri lebih gitu. Sesuai dengan keadaan dirinya kan. Sedangkan suami yang pas-pasan, dia juga beri nafkah sesuai kemampuannya. Ya, dalam ayat lain disebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian. Ya, di sini disebut makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Nah, tentang Al-Baqarah ayat 233 ini, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, bapak dari si anak punya kewajiban dengan cara yang ma'ruf atau baik memberi nafkah pada ibu si anak. Termasuk pula dalam hal pakaian. Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf itu adalah dengan memperhatikan kebiasaan masyarakatnya, yaitu sesuai dengan urf ya. Jadi kebiasaan masing-masing tempat, masing-masing masyarakat tanpa bersikap berlebih-lebihan dan tidak pula pelit. Hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuannya ya, dan yang mudah untuknya, serta bersikap pertengahan dan hemat. Ya, bersikap pertengahan dan hemat. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada, "Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghayra mubarrihin walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Nah, disebutkan bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita, yaitu istri-istri kalian, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Ya, kalian juga menghalalkan kemaluan mereka ya, dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Ghairu mubarrihin, tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi nafkah, memberi mereka nafkah, dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Juga bentuk lainnya lagi dari Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu. Ya. Ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kewajiban suami kepada istri.
Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antut'imaha idza ta'imta, wa taksuha idza iktasaita, aw iktasabta, wa la tadribil wajha, wa la tuqabbih, wa la tahjur illa fil bait." Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Atau ya, engkau usahakan. Dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya. Dan engkau tidak menjelek-jelekannya. Serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah. Kalau ingin menghajar ya, menghajar atau kita sebut mendiamkan aja, mendiamkan dalam rangka nasihat, ya selain di rumah tidak boleh. Ya, jadi cuma di dalam rumah saja. Hadis ini riwayat Abu Daud, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Lihat pada kalimat beri makan sebagaimana engkau makan. Hei bapak-bapak, gitu ya. Nanti calon bapak dan bapak sekalian kalau mau melihat suami yang baik itu saat dia makan enak, dia ingat di istrinya di rumah juga. Istri saya itu makan apa ya? Gitu. Kalau dia lagi traktir teman, bu istri saya itu apa nggak pernah ditraktir juga ya? Gitu. Nah, suami yang baik seperti itu. Nah, bagi istri ya, yang tidak dinafkahi suami karena suaminya pelit, ya, karena suaminya pelit. Nah, di sini bagi istri yang tidak dinafkahi karena suaminya pelit, nah kita akan lihat hadis berikut ini. Ya, jika istri tidak dinafkahi karena suami pelit. Kalau suaminya baik ya sudah berarti ini. Kali ini suaminya pelit. Coba kita lihat ya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Dia tidak memberi untukku dan anak-anakku nafkah yang mencukupi kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya." Nah, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu. Jadi ambil dari harta suami, kalau suami pilih tadi ya, ambil dari harta suami yang mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya. Misalnya kalau untuk kebutuhan itu 500.000, maka dia tidak boleh mengambil 1 juta. Dia hanya boleh 500.000 saja. Kalau dia ambil lebih berarti dia mencuri harta suami. Nah sekarang besar nafkah yang menjadi kewajiban suami. Ya, besar nafkah yang menjadi kewajiban suami. Disebutkan dalam ayat surat At-Tolak ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahallah." Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Juga dalam ayat yang lain disebutkan, ya, dalam ayat lain disebutkan, "Alal musi'i qadaruh, alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruh." Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Jadi yang mampu ya kasih nafkah, beri nafkah menurut kemampuannya. Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Al-Baqarah 236. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hindun,
khudhi ma yakfiki, ya. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya. Berarti memberinya juga dengan kadar yang ma'ruf tadi ya. Nah, dalil di atas menunjukkan bahwa yang jadi patokan dalam hal nafkah adalah satu, ya. Satu ingat, mencukupi, ya, mencukupi istri dan anak dengan baik. Ya, mencukupi istri dan anak dengan baik. Ini berbeda tergantung keadaan, tempat, dan waktu. Ya, dan waktu. Yang kedua, melihat kemampuan suami. Apakah ia termasuk orang yang dilapangkan dalam rezeki ataukah tidak? Ya, dia dilapangkan dalam rezeki ataukah tidak? Jadi dilihat dua ini. Yang pertama itu mencukupi, ya. Tapi mencukupi ini kemudian lihat lagi yang kedua, melihat kemampuan suami. Jadi yang jadi patokan dalam hal nafkah dua ini. Yang pertama yang mencukupi kebutuhan istri dan anak dengan baik, ya ingat ya kebutuhan ya, bukan keinginannya. Terus yang kedua, melihat kemampuan suami juga. Nah, terus dalam hal nafkah ini adalah urusan pakaian dan tempat tinggal bagi istri. Patokannya adalah dua hal yang disebutkan di atas. Mencukupi dan melihat kemampuan suami. Nah, mencari nafkah bagi suami adalah suatu kewajiban dan jalan meraih pahala. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah menunaikan tugas yang mulia ini. Wahai para suami. Tahu, yang hadir dalam video jadi ini, calon suami. Nah, terus yang ketiga, meluangkan waktu untuk bercanda dengan istri tercinta. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ia pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar. Aisyah lantas berlomba lari bersama beliau dan ia mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Aisyah sudah bertambah gemuk, ia berlomba lari lagi bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun kala itu, ya kala sudah bertambah gemuk tadi, ia kalah. Kala itu ia kalah. Lantas Nabi SAW itu bersabda, hadi bitil kasabaqah. Ini adalah balasan atas kekalahanku dahulu. Ya. Jadi waktu pertama Nabi itu kalah. Terus ketika Aisyah sudah tambah gemuk, Nabi SAW lomba lagi, Aisyah kalah. Kemudian Nabi SAW katakan, hadi bitil kasabaqah. Ini balasan untuk kekalahanku yang dulu. Ya. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ahmad Syalbani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyempatkan diri untuk bermain dan bersenda gurau dengan istrinya tercinta. Juga kalau kita lihat Aisyah juga pernah katakan gini dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi wa ana anzuru ila al-habasy yal'abuna fil masjid hatta akuna ana alladhi as'amu faqduru qadra al-hajariyati al-hadisah as-sinni harisa 'ala lahwi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah di sini, menutup-nutupi pandanganku dengan pakaiannya. Itu lagi bercanda berarti dengan Aisyah ya. Sementara aku melihat ke arah orang-orang Habasyah, orang-orang kulit hitam dari Habasyah itu sekitar Ethiopia, Sudan sana ya. Yang sedang bermain di dalam masjid. Sampai aku sendirilah yang merasa puas. Karenanya sebisa mungkin kalian bisa seperti gadis belia yang suka bercanda. Nah, di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda sambil menutup-nutupi pandangan istrinya Aisyah yang ingin memandang seorang pemuda, yang memandang pemuda bermain. Dia adalah candaan beliau dan senda gurau kepada istrinya tercinta. Sebagai suami, pernahkah kita seperti itu? Nah, ini
bentuk candaan Nabi SAW kepada istrinya sendiri. Jadi ada waktu untuk bercanda, ada waktu untuk refreshing, ada waktu untuk berlibur gitu. Jadi istri tidak dibebani dengan beban terus di rumah ngurus anak, beres-beres rumah, enggak. Kadang mungkin mungkin dengan refreshing yang ringan cuma ditraktir ke dekat rumah saja untuk makan bakso gitu. Itu saja sudah senang. Terus yang keempat, menyempatkan waktu untuk mendengar curhatan istri. Ya, menyempatkan waktu untuk mendengar curhatan istri. Nah, kalau di dalam pembahasan ini Nabi SAW itu pernah mendengar cerita ya Aisyah yang menceritakan tentang wanita-wanita dan Nabi SAW itu dengar itu sampai selesai. Ya. Ya karena kalau suami tidak dengar seperti ini, istri mau cerita pada siapa lagi? Ya. Istri mau cerita pada siapa lagi kalau tidak pada suaminya sendiri? Masa dia SMS atau dia WA pada teman laki-lakinya gitu. Suami yang jadi tempat curhat. Nah, kesalahan sebagian suami itu nggak mau dengar curhatan istri. Biar aja dia dengar cerita walaupun kita mungkin dengar sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Dengar aja dulu, dia memang suka cerita gitu. Mau cerita dengan siapa lagi kalau tidak dengan suaminya. Nah, jadi Nabi SAW itu biasa dulu udah menyimak curhatan dari Aisyah. Dan cerita Aisyah. Sampai pun kisah itu panjang. Di antara cerita Aisyah itu 11 orang wanita berkumpul, lalu mereka berjanji bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun cerita tentang suami mereka. Itu 11 wanita coba dengar curhat Nabi, dengar cerita ini sampai rampung, sampai kisah Abu Dzar dan Ummu Dzar. Ya, sampai kisah Abu Dzar dan apa? Ummu Dzar. Luar biasa. Kalau kita jadi suami besok itu, ya ini para calon suami nih ya, mungkin sudah ngambek-ngambek, "Nah, sudah, kamu cerita lama banget." Ini Nabi dengar cerita wanita pertama, cerita wanita kedua, cerita wanita ketiga, sampai wanita ke-11 yang dia itu adalah Ummu Zar menceritakan tentang suaminya, ya, Abu Zar. Nabi SAW biasa duduk gitu dengar cerita curhatan Aisyah. Nah, jadi suami yang baik itu kayak gitu. Ya, berusaha untuk dengar curhatan tadi, walaupun capek dengarnya, siap terima saja karena itulah, curhatan istri itu seperti itu. Dia ingin ada tempat untuk menceritakan mungkin dia punya masalah dengan teman, ada problem utang, ada problem dengan keluarga, atau mungkin ada kejadian satu hari itu dia dapati gitu. Ya, itu tugas suami untuk dengarkan gitu. Nah, di sini yang panjang ini riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Terus, kelima, mengajarkan istri masalah agama. Nah, ini penting juga, ya, memperhatikan ya, istri dalam hal agama. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu ya dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu berkata, Ali bin Abi Thalib ya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu berkata, "Addibuhum allimuhum." Ya. Addibuhum alimuhum. Ajarilah adab dan agama kepada mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, ya, lakukanlah ketaatan kepada Allah dan hati-hatilah dengan ya maksiat. Perintahkanlah keluargamu untuk mengingat Allah, berzikir. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari jilatan neraka. Mujahid berkata tentang ayat ini, ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Bertakwalah kepada Allah dan nasihatilah
keluargamu untuk bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah. Kemudian ad-dhahat, ya, dan maqatil berkata, kewajiban, ya, bagi seorang muslim adalah mengajari keluarganya, termasuk kerabat, budak laki-laki atau perempuannya, ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan, larangan yang Allah larang. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah. Nah itu, jadi suami punya kewajiban untuk memperhatikan agama. Kalau bisa diajarkan, diajarkan. Ya. Ya kalau tidak bisa diajarkan, hendaklah suami di samping memperbaiki diri supaya dia jadi baik, diarahkan istri untuk hadir majelis ilmu. Ini ada suami yang tahu tidak bisa ngajar, malah istrinya mau ngaji, datangi majelis ustadz, dia marah-marah di rumah, kamu di rumah aja, gak usah ngaji. Enggak kayak gitu. Ya, suami bimbing istri, kalau tidak diarahkan. Ya, arahkan agar istri itu bisa gali ilmu. Kemudian yang keenam, mengajak istri dan anak untuk rajin beribadah. Ya, di sini terutama Nabi SAW itu kalau ingatkan ibadah yang paling keras itu sholat. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Perhatikanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun, tetapi mereka enggan sholat, maka pukullah mereka. Hadis riwayat Abu Daud nih. Syalbani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Al-Irwa. Irwaul Ghalil. Begitu pula beliau merintahkan pada suami untuk memperhatikan sholat malam istrinya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'a. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang laki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat dan ia membangunkan istrinya lalu si istri mengerjakan sholat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikan air di wajah istrinya untuk mengajak istrinya itu sholat malam. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat dan ia membangunkan suami. Lalu si suami mengerjakan sholat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikan air di wajah suaminya. Wah, ini asik banget nih. Kalau lihat suami istri saling dukung dalam ibadah seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud, ya, An-Nasai, dan Ahmad. Syalbani ini mengatakan bahwa hadis ini hasan sebagaimana dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, dan kemesraan yang ada itu ya dari ibadah. Kemesraan gak bisa dibuat-buat. Ada yang mungkin bilang I love you, saya cinta padamu gitu. Tapi kemesraan yang benar ini kalau sejuk dalam ibadah kita rasakan. Sama-sama ibadah gitu. Kemudian kewajiban suami lagi yang ketujuh adalah tidak mempersoalkan kesalahan kecil si istri. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariya min huluqan radiya min akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, maka hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Hadis riwayat Muslim.
Ingat ya, karena istri itu tidak bisa sempurna, ya, ada kekurangan, maka suami ya harus melihat juga kalau, oh, istri saya ini tidak bisa sempurna nih. Jadi jangan nganggap kalau dalam pernikahan itu harus dapat yang perfect. Kalau dapat perfect nggak ada. Kalau dapat terbaik ada gitu. Kalau mau dapat yang baik ada. Tapi kalau dapat yang perfect itu nggak ada. Kalau mau dapat perfect nanti di surga. Ya. Kalau mendapat perfect itu nanti di surga. Jadi saling mengingat kekurangan. Nah ini sebenarnya kemarin yang kita sudah ini ya, kayaknya waktu kita bahas 12 pertimbangan untuk menikah itu. Ya, pasti nanti lihat situ ada sisi kekurangan. Nah, itu dimaklumi, harus banyak-banyak maklumi dan terus, memperbaiki diri gitu. Jadi jangan nganggap harus dapat yang sempurna gitu, enggak. Nah, terus yang ke-8, tidak memukul istri di wajah. Tidak memukul istri di wajah dan tidak menjelek-jelekan istri. Jadi Muawiyah Al-Qushairi tadi hadis yang sudah kita lihat tentang masalah nafkah tadi ya. Dari hadis Muawiyah Al-Qushairi. Ini diulang lagi di sini. Eee, Tadi disebutkan, saya ambil potongan hadisnya saja, "Wala tadribil wajha, wala tuqabbi, wala tahjur illa fil bait." Ya. Dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak menghajar, mendiamkan dalam rangka nasihat selain di rumah. Nah, itu juga yang mesti diperhatikan ketika bergaul dengan istri. Kalau marah emosi, usahakan tidak pukul di wajah, jangan. Apalagi wanita itu merasa tersakiti di situ ya. Kenapa tidak boleh mukul wajah ini? Ini alasannya ini. Karena wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia dan paling terlihat oleh orang lain. Di wajah terdapat anggota lainnya yang mulia dan lembut. Nah, hadis ini merupakan dalil wajibnya, hadis di atas ya. Hadis di atas merupakan dalil wajibnya menjauhi mukul wajah ketika mendidik istri. Dalam hadis di atas juga didapatkan dalil tidak boleh menjelek-jelekan istri dan tidak mencela atau mendoakan jelek pada istri. Ya. Seperti dengan doa, semoga Allah menjelekkanmu. Itu nggak boleh. Seperti ini tidak dibolehkan. Ini yang disebutkan oleh disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud. Dalam hadis lainnya dari Abdullah bin Zam'ah. Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal 'abdi, tsumma yujami'uha fi akhiril yaumi." Seseorang di antara kalian tidak boleh mencambuk istrinya. Seperti cambukan pada seseorang, seorang budak, lalu ia menyetubuhi istrinya di akhir malam. Itu nggak boleh. Kok setelah dipukul, dicambuk, terus digauli lagi. Nah ini suami kayak apa seperti ini? Aisyah juga menceritakan mengenai Rasulullah SAW. Ma ra'aitu Rasulullah SAW daraba khadiman lahu qattun wala imra'atan lahu qattun wala daraba biyadihi syai'an qattun illa ayyujahida fisabilillah. Aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW memukul pembantu. Begitu pula memukul istrinya. Istrinya nggak pernah loh di sini. Ini sudah diingatkan tentang KDRT ini jamaah. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad berperang di jalan Allah. Nah, sesuai Pak Arnaud itu mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Dan boleh mendidik istri dengan memukul, tetapi tidak di wajah. Dan tidak dengan pukulan yang keras atau tidak boleh dengan pukulan yang menampakkan bekas. Ya, minimal itu kalau saya sih bilang ya cubit aja gitu. Itu istri itu sudah merasa kalau itu salah. Ya, istri sudah merasa kalau itu salah.
Coba kita lihat sebagaimana nasihat Nabi SAW ketika haji wada. Ya, disebutkan kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, nah lalu dikatakan fadribuhunna dorban ghaira mubarrihin. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Ya, minimal tadi mencubit. Ya, pukulan yang tidak membekas. Tidak membekas. Paling nyata adalah dicubit. Ya, bukan dipukul seperti pukulan Mike Tyson, enggak. Gitu. Nah, nanti tentang masalah ini kita akan bahas di pembahasan menata rumah tangga. Ya, atau kita sebut saja menata problem dalam rumah tangga. Nanti itu pembahasannya surat An-Nisa ayat 34. Ya, An-Nisa ayat 34. Tapi pokoknya diketahui saja dulu, ya, tidak memukul istri di wajah dan tidak menjelek-jelekan istri. Nah, kemudian ini juga yang ke-9, tidak menghajar atau pisah ranjang dalam rangka mendidik selain di dalam rumah. Ya, selain di dalam rumah. Tadi kalau kita lihat itu sebenarnya An-Nisa ayat 34 ya. Ini tentang menata juga masalah rumah tangga ini. Di sini tidak menghajar itu artinya uh, ada tidak berhubungan intim, tidak mengajak bicara, tapi bisa jadi masih tetap hubungan intim. Yang penting tidak diajak bicara, ya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang sampai pisah ranjang. Dan hajar dilakukan kalau ada maslahat. Nanti saya akan lebih rinci ketika membahas menata rumah tangga. Nah, kemudian pembahasan ini nanti lebih lengkapnya di pembahasan menata rumah tangga ya. Sebenarnya yang kita bahas tadi dari tidak mempersoalkan kesalahan kecil dari si istri, ya tidak memukul, kemudian tidak menghajar. Nah, ini problem-problem semua ya. Ini saya pisah nanti jadi di pembahasan menata problem rumah tangga saja. Itu nanti lebih rinci. Nah, kemudian kita lihat jadi ke-6, saya beralih ke-7 aja, memberikan hak istri dalam hubungan intim. Jadi sebagaimana suami itu punya keinginan untuk hubungan istri, istri juga demikian. Istri tidak boleh dibiarkan begitu saja tidak digauli, ya. Sedangkan istri sebenarnya juga butuh. Gitu. Ada hadis dari Abu Darda berikut ini. Ada hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Nabi SAW itu telah mempersaudarakan, Nabi SAW itu telah mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Suatu saat Salman itu mengunjungi saudaranya Abu Darda. Ketika itu Salman melihat istrinya Ummu Darda dalam keadaan tidak mengenakan. Salman pun berkata kepada Ummu Darda, "Kenapa keadaanmu seperti ini?" Kemudian istrinya jawab, "Saudaramu Abu Darda seakan-akan ya, ia tidak lagi mempedulikan dunia." Jawab wanita tersebut. Ya, jawab istri Abu Darda. Kemudian Abu Darda kemudian datang. Abu Darda kemudian datang. Salman pun membuatkan makanan untuk Abu Darda. Salman berkata, "Makanlah." Ya. Jadi Abu Darda itu sajikan makanan. Kemudian Abu Darda itu kemudian datang. Salman pun membuatkan makanan. Terus suruh Salman makan. Suruh Abu Darda makan.
Maka Abu Darda jawab, maaf saya sedang puasa. Salman pun berkata, aku pun tidak akan makan sampai engkau makan. Akhirnya Abu Darda menyantap makanan tersebut. Nah ketika malam hari tiba, Abu Darda pergi melaksanakan sholat malam. Ya, Salman malah berkata kepada Abu Darda, ya, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Namun kemudian ia pergi lagi untuk sholat. Kemudian Salman berkata lagi, ya sudah tidurlah Abu Darda, kamu nggak usah sholat dulu. Nah, jadi suruh lagi Abu Darda tidur. Ketika sudah sampai akhir malam, Salman berkata, mari kita berdua sholat. Artinya, nah itu baru diajak sholat. Artinya ingin suruh Abu Darda istirahat. Karena Abu Darda nggak pernah istirahat, ingin sholat malam terus. Lantas Salman berkata lagi pada Abu Darda, sebenarnya engkau memiliki kewajiban kepada Rabbmu. Nah ini, kalimat ini yang perlu diperhatikan ya. Ini saya bacakan bahasa Arabnya. Inna li rabbika alaika haqqan. Wali nafsika alaika haqqan. Wali ahlika alaika haqqan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Ya. Sesungguhnya engkau memiliki kewajiban kepada Rabbmu. Engkau juga memiliki kewajiban terhadap dirimu sendiri, yaitu memberi suplai makanan, yaitu makan dan mengistirahatkan badan. Dan engkau pun punya kewajiban kepada keluargamu. Keluargamu juga butuh perhatian dong. Ya, yaitu melayani istri. Ya, maka berilah porsi yang pas untuk masing-masing kewajiban tadi. Abu Darda lantas mengadukan Salman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ini masa Salman bilang saya itu kayak gini. Lantas Rasulullah SAW itu mengatakan, sodako Salman. Ya, Salman itu benar. Benarnya kenapa? Yaitu tadi untuk ibadah ada waktunya dong. Disiapkan untuk diri sendiri, butuh waktu istirahat juga sediakan waktunya. Ya. Ya, dan juga untuk keluarga, diperhatikan istri itu. Istri juga butuh digauli. Gitu. Maka lantaran itu ketika dengar aduan dari Abu Darda, Nabi SAW katakan, sodako Salman. Salman itu benar. Fa'atikuladhi haqqin haqqahu. Berikan porsinya masing-masing. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, suami itu wajib menyetubui istrinya sesuai dengan kemampuan suami dan kecukupan istri. Inilah pendapat yang tepat, berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengharuskan suami menyetubui istrinya minimal 4 bulan sekali. Namun yang tepat adalah pendapat pertama. Itu ya. Berapa banyaknya itu tergantung kemampuan dan kecukupan. Yang ke-11 memberikan ini tadi ke-6, ke-7 tadi. Jadi ke-6 itu tidak menginfakkan atas suami kecuali dengan izinnya. Maaf. Ya, ke-6, ke-7 sudah, ke-8 sekarang. Ya. Ke-8 berikan istri kesempatan untuk menghadiri sholat berjamaah selama keluar dengan hijab yang sempurna dan juga memberi izin bagi istri untuk mengunjungi kerabatnya. Nah, mengunjungi kerabat ini sebagaimana dalam kisah Ummu Zara dan Abu Zara yang ada dalam hadis yang panjang. Nah, kemudian yang ke-9, tidak menyebar rahasia dan aib istri sebagaimana pernah diterangkan dalam kewajiban istri. Ya, tidak menyebarkan rahasia dan aib istri. Kemudian yang ke-10, berhias diri di hadapan istri sebagaimana suami menginginkan, demikian juga pada istri. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Terus yang ke-11
selalu berprasangka baik dengan istri. Ya, selalu berprasangka baik dengan istri. Nah, di sini sebutkan, ini contoh hadisnya ya. Idza qadima ahadukumul lailan falayatiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal maghibah wa tashitas syaisah. Jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari, maka janganlah ia mendatangi istrinya. Berilah kabar terlebih dahulu agar istri yang ditinggal suaminya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Artinya persiapan sebelum suaminya datang. Jangan tiba-tiba. Jangan terlalu bikin surprise-surprise. Ya. Terus jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, ia berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatruqar rajul ahlahu lailan yatakhawwanuhum aw yaltamisu atharatihim. Rasulullah SAW melarang seorang mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya atau untuk mencari-cari kesalahannya. Jadi jangan tiba-tiba pulang dari malam hari gitu. Ya, harus beritahu istri terlebih dahulu. Nah, ini pembahasan ini sebagian besarnya itu kami ambil dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup dulu berhenti sampai di kewajiban suami. Berarti ini belum kita tuntas bahasnya untuk kewajiban suami. Maaf, untuk istri. Insya Allah kita bahas pada pertemuan besok sore. Jadi agak diundur ya. Karena ternyata pembahasannya panjang lebar juga ini untuk para suami dan calon suami. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Mudah-mudahan manfaat. Monggo Mas Hanif, sudah ada Ya, waktu. jadi sudah ada yang angkat tangan, Ustadz, kita langsung saja. Yang pertama atas nama Febrina, silakan bisa open mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan tim BJ selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz mau nanya yang tentang tema hari ini. Ya. Apakah boleh istri boleh sih meminta bantuan suaminya untuk mengurus anak-anaknya atau menjaga anak-anaknya? Karena saya sering lihat sih kayak teman-teman atau saudara-saudara kalau lagi ngumpul keluarga gitu, istrinya tuh sibuk sendiri ngurus anaknya, nangis sana sini, tapi suaminya tuh santai, kayak nggak peka gitu loh kalau istrinya tuh lagi keribetan. Suaminya nggak peka ya, itu nanti ini tadi saya sudah sebutkan, tadi sempat nggak kita bahas ya? Oh ya, ini saya harus masukkan nih kayaknya. Istri, maaf, suami membantu pekerjaan istri. Tadi belum saya singgung kayaknya ya. Kayaknya belum, Ustaz. Oh, ini kelewat berarti. Saya pernah bahas, suami terbaik adalah suami yang selalu membantu istri di rumah. Nanti hadisnya itu Rasulullah SAW itu biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan menuju sholat. Termasuk dalam hal ini ya juga jaga anak-anak gitu. Harusnya suami peka, suami yang baik ya peka untuk hal itu, bukan diamkan saja gitu, enggak. Gitu ya. Ustaz, karena pernah ngobrol juga, jadi kayak mungkin mereka udah ada pembicaraan, jadi kayak suami udah nyari duit nih, udah nyari nafkah, ya udah kamu yang ngurusin rumah, yang ngurusin anak-anak gitu. Sebenarnya itu bagus nggak sih Ustaz kayak gitu? Ya, yang terbaik ya kayak tadi, berarti kita tambahkan saling membantu ya. Saling membantu. Ini sudah nikah apa belum ini? Belum, Ustaz. Mbak Verina. Iya, nanti kalau nikah bilang kayak gitu sama suaminya gitu. Harus komitmen ya. Nah, Ustaz boleh nanya satu lagi nggak? Iya. Kalau untuk perbedaan umur yang jauh itu akan mempengaruhi sebuah perkawinan itu nggak sih Ustaz? Terus itu apakah misalnya kayak sama juga kayak misalkan perbedaan kebangsaan nih misalkan gitu. Jadi termasuk ke
ke si hal yang sekufu itu bukan sih Ustaz? Ya tergantung ya kesiapan seorang itu bagaimana ya. Hmm. Kalau perbedaan umur Rasulullah SAW dengan Aisyah umurnya berapa coba? Iya, oh iya, jauh sekali sebenarnya. Ya itulah jawabannya cukup dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah, Ya. nah, Baik. cukup Ustaz. Ye. Oh ya kok. Baik, selanjutnya atas nama Lala Suroto, silakan bisa open mikrofonnya. Silakan atas nama Lala Suroto bisa open mikrofonnya. Ganti Mas Hanif kalau lama. Selanjutnya atas nama ya silakan. Silakan atas nama Lala Suroto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Ini kan pesertanya kan banyak banget ya Ustadz, sekitar 1000-an. Nah untuk sekitar 2000-an. Oh 2000-an, Iya. malah 2000-an. Nah Anda tuh mau nanya tuh untuk menghandlenya itu gimana ya Ustadz? Maksudnya apakah nanti bisa kebagian satu-satu atau mungkin dalam waktu yang sangat panjang atau gimana Nji? Nomor 1. Terus yang kedua, umpamanya untuk nazar. Itu kan kalau saya sih di Semarang, mungkin di sekitar Jawa Tengah itu bisa nggak untuk bertemu secara langsung, jadi nggak via video call gitu Ustadz? Ini urusan jenengan dengan Bunda Liski. Bunda dicari nih sama Bunda Liski. Baik, ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini. Yang pertama itu pertanyaannya, mungkinkah Bunda dan tim mengurus 2000-an peserta itu? Bagaimana caranya? Ya, insya Allah peserta memang diproses satu per satu, hanya tim ini yang memproses ini kan ada 4, bisa jadi nanti malah dibantu 5 tim. Ini nanti bekerja berbarengan memproses satu per satu. Dan terkadang satu tim ini bisa memproses sekaligus megang 2 sampai 3 peserta, 3 pasang seperti itu. Sementara yang satu mungkin proses ta'aruf online, yang satu dimulai seperti itu. Kalau ngantri memang iya, itu karena memang pesertanya banyak, hanya saja tergantung peserta kapan jadiannya, kapan berakhir gitu. Bisa jadi satu peserta itu digarap hanya 1 minggu, 2 minggu, atau ada juga yang tergantung peserta ini kemantapannya atau keseriusannya itu setingkat mana gitu. Itu. Kemudian pertanyaan kedua mengenai tadi domisilinya di Semarang gitu. Iya. Jawa Tengah. Insya Allah kepingin nazar secara offline itu bisa saja. Hanya saja peserta yang harus datang mendekat ke tim, ke tempat di mana BJR ada. Yaitu BJR mengadakan nazar secara offline itu diadakan di Gunung Kidul, di kantor BJR, dan di Jogja. Gitu. Jadi meskipun peserta itu dari luar kota, taruhlah dari Jabodetabek atau manapun, kalau peserta itu mau mendekat di mana sudah ditentukan tempat-tempat nazar offline, itu bisa saja untuk langsung bertemu. Seperti itu. Oh, naam Bunda. Ya berarti untuk Afwan, untuk yang 2000 itu insya Allah memang bisa ke handle satu-satu ya Bunda ya? Insya Allah dengan izin Allah.
Ya, ya terima kasih. Syukron. Bunda, coba beritahu pengalaman kemarin itu ngurus berapa aja gitu aja, Bunda. Iya, sebelum BCR ini sekarang dibantu sistem untuk pencocokan kriteria, itu kemarin peserta juga ribuan, sama saja peserta juga di atas 2.000 gitu. Nah, semuanya juga kebagian diproses gitu. Hanya beberapa memang banyak yang tidak jadi karena juga pergantian sistem, yang kedua juga memang itu masih dalam antrian. Kemudian juga yang jadi itu juga banyak sekali gitu kan, ratusan pasang yang jadi gitu. Tergantung gimana keseriusan si Ikhwan atau Ahwat kok. Siap-siap. Jadi atau enggaknya. Berarti ini intinya Ana nunggu ya berarti ya. Maksudnya nunggu dihubungin sama pihak BCR-nya gitu. Untuk iya, insya Allah. Setelah nanti kelas Biro Jodoh Rumaisa ini kelas pranikahnya itu usai, insya Allah tim mulai bekerja memproses seperti itu, dan silahkan ditunggu nanti akan dihubungi oleh tim. Ya, syukron Bunda, Ustadz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi Mas Hanif. Selanjutnya atas nama Ari Wildan, silakan bisa open mikrofonnya. Silakan atas nama Ari Wildan, Mas Ari Wildan. Baik, belum tersambung, kita lanjut ke atas nama Asda. Silakan bisa open mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz wa Ustazah. Mas, sebentar. Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya baik. Sebentar. Mas Ari Wildan nanti dulu ya. Oh iya. Mbak Asda dulu. Pelan-pelan Mas Hanif, pelan-pelan. Buatan sampai susu. Jadi siapa dulu ini Pak? Maaf Ustadz. Iya, Mbak Asda dulu silakan. Oh, Ana baik. Afwan Ustadz. Ana mau bertanya. Ini kan Ana bercadar. Kemudian di CV-nya itu kan tidak ada apakah bercadar ataukah tidak, begitu ya. Apakah itu tidak perlu dicantumkan ataukah dicantumkan di tempat yang lain begitu? Syukron. Bunda, bisa dijawab. Ya, untuk peserta yang bercadar, fotonya itu bisa diberikan dengan dan tanpa nikob. Yang dengan nikob itu nanti untuk dokumentasi juga nantinya bisa diberikan ke Ikhwan sebagai tanda bahwa pasangan yang sedang bertaaruf ini kesehariannya memang pakai nikob. Nah, untuk yang tidak bernikob ini kepentingannya untuk dilihat oleh tim, di mana tim ini dalam mencocokkan itu harus melihat wajah si Ikhwan, si Ahwat gitu. Karenanya kalau tim tanpa melihat wajah si Ahwat, tim tidak bisa untuk merekomendasikan dengan siapa nanti akan dicocokkan. Karena meskipun dari sisi yang lain itu cocok sekufu, tetapi kalau wajahnya itu tidak cocok, itu biasanya jadi pertimbangan yang teramat mencolok, terutama bagi Ikhwan ya. Meskipun dari sisi agama, pendidikan, pekerjaan semuanya cocok, tapi kalau wajahnya itu enggak cocok, biasanya Ikhwan ini yang sulit gitu. Jadi foto ini wajib diberikan tanpa nikob untuk tim, karena nanti rekomendasi akan mempermudah tim gitu dengan kecocokan dari sisi wajah tersebut. Seperti itu Mbak Asda. Naam Ustazah, begini misalnya berarti di dalam CV itu tidak diberitahukan info ya, jadi Ahwat ini bercadar seperti itu tidak ada begitu ya Ustazah?
Iya, nanti kalau di pilihan isian itu memang tidak ada, tapi dengan foto yang sudah dikirimkan itu sudah menjadi ciri gitu, sudah menandakan si ahwat tersebut memang kesehariannya memakai niqab gitu. Nanti juga di dalam proses ta'aruf online itu bisa dijelaskan seperti itu. Naam Ustazah. Biasanya karena Ana sebelumnya ada pernah pengalaman gitu kan ketika ta'aruf dengan seorang ikhwan. Kemudian sebenarnya ikhwan ini sudah mengenal sunnah, namun baru begitu ya, maksudnya baru saja mengenal sehingga masih banyak pertentangan di keluarganya. Ketika ikhwan ini berjenggot pun masih banyak pertentangan dengan keluarganya sehingga ketika ta'aruf dengan Ana gitu, ketika mengetahui bahwa misalnya Ana bercadar itu beliau agaknya belum siap gitu karena masih banyak pertentangan dengan keluarganya begitu Ustazah. Iya, untuk ahwat yang biasanya di Biro Jodoh Rumaisah juga sudah biasa kok ada keluarga ikhwan yang memang belum bisa menerima ahwat yang bercadar gitu, memang ada. Nah ini bisa dikompromikan selagi masing-masing itu ada kecocokan dari sisi yang lain. Salah satunya pengalaman kami dalam menangani kasus seperti ini, ketika keluarga ikhwan belum bisa menerima menantu yang memang memakai cadar, itu bisa dikondisikan dahulu gitu. Ini dengan catatan ikhwan dan akhwat ini ada kompromi ya, ada kecocokan dan ada ketentuan-ketentuan yang nantinya disepakati kedua belah pihak. Salah satunya ketika calon mertua belum bisa menerima menantu yang memakai niqab, itu bisa dikondisikan ketika berada di keluarga itu dilepas dulu. Ketika pergi dengan suami baru nanti dipakai. Seperti itu nanti sedikit demi sedikit ditunjukkanlah gitu, berproses gitu, berproses. Kalau memang itu ada pertimbangan untuk saya membolehkan ya dari sisi yang ahwatnya ya untuk nggak apa-apa saya lepas dulu gitu untuk maslahat. Seperti itu. Tapi kalau memang kekeh, saya nggak akan melepas niqab saya sebelum saya menemukan suami yang memang keluarganya menerima sepenuhnya dengan niqab saya. Itu beda cerita. Seperti itu. Ini kembali kepada anti sendiri Mbak Asda. Nah, Ustazah, syukron. Jadi ketika nanti foto yang bercadarnya itu juga dikirimkan, tapi nanti ya Ustazah, karena yang kemarin dimasukkan ke dalam file itu kan yang tidak bercadar ya Ustazah. Sebenarnya ini Mbak Asda, jadi kita kenapa tidak masukkan foto dalam cadar ya? Yang pertama, kita langsung terus terang aja gitu loh. Maksudnya tidak ada goror gitu. Goror kan sesuatu yang tidak jelas. Kalau dikirim dalam dalam bentuk cadar langsung, tidak akan diketahui oleh ibu-ibu yang ngurus ini wajah si wanita itu bagaimana. Itu kesimpulan Bunda tadi yang beliau jelaskan. Terus yang kedua, ini untuk mempermudah sistem saja gitu. Nanti masalah dia bercadar atau tidak, nanti kan ketika proses ta'aruf itu akan terungkap. Nanti bisa disampaikan, saya itu maaf bercadar gitu, gimana tanggapan dengan keluarga gitu. Itu di proses ta'aruf. Dan itu sudah jadi hal yang biasa nanti dikompromikan gitu. Dan mungkin juga maksud kita adalah untuk mencegah orang-orang tua yang masih awam, yang nanti kalau menerima calon menantunya itu bercadar langsung belum bisa terima. Nah, untuk antisipasi itu. Paham ya? Baik Ustadz, syukron. Ana paham. Untuk yang kedua boleh menanyakan Ustadz ini untuk terakhir ya. Ya. Ini kan kemarin dibahas tentang memilih CV ya Ustadz. Itu diberikan kesempatannya kepada ikhwan saja atau kepada akhwat juga begitu? Bunda Rizky. Iya. Dalam hal ini ketika sekarang sudah memakai sistem itu bisa saja ikhwan dan akhwat itu langsung dicocokkan. Kalau yang sebelum ini sebelum memakai sistem pencocokannya itu hanya sebelah pihak, misalnya CV akhwat yang di-share ke ikhwan seperti itu. Nah, untuk yang sekarang itu tergantung tim nanti.
tinggal siapa akan dicocokkan gitu nantinya itu karena sistem yang akan memilihkan kriteria yang cocok gitu. Jadi nantinya bisa ikhwan dan akhwat yang akan dimulai diproses. Tergantung ya, jadi tidak mesti ikhwan dulu baru akhwat dulu, enggak. Bisa jadi ikhwan Baik. nanti milih akhwat, bisa jadi akhwat milih ikhwan. Baik Ustazah wa Ustadz, syukron, jazakumullah khairan kasir. Waalaikumsalam. Iya, izin menambahkan Mbak Asda, bagi kalau misalnya bercadar kan memang tidak ada keterangannya, nanti bisa ditambahkan di bagian CV, itu nanti masuk ke pertanyaan khusus, ada pertanyaan ceritakan keseharian Anda. Nah, di situ bisa dituliskan bahwa nanti Mbak Asda atau dan yang lainnya bercadar. Oh, naam. Jadi nanti diedit saja begitu ya? Iya. Iya, Dia nanti ada edit masal lagi Mbak Asda. Ya, ditunggu informasinya. Baik, naam. Syukron, jazakumullah khairan. Atau Oh, iya. Mas Hanif, kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa kalau akhwat itu. Tambah ini lagi sih. Oh, tambah ini ya, Ustaz. Keterangan bercadar, bernikop atau tidak gitu ya? Iya. Nggak apa-apa lah, biar bikin lebih sederhana lagi gitu. Oh iya, kami usahakan Ustaz. Oke. Afwan, jadi misalnya itu nanti dimasukkan, apakah kami diberi infonya atau harus Iya, nanti begitu? semua biodata ini, info formnya itu semuanya ada perbaikan. Baik Ustadz, naam. Iya. Cukup, syukron, jazakumullah khairan kasir. Iya. Oh iya. Lanjut ke tadi yang sempat mau bertanya. Silakan Mas Ari Wildan, bisa open mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, Ana ingin bertanya tanggapan antum mengenai dalil yang kemarin sebenarnya kan, yang apabila tidak sanggup untuk menikah karena finansial mungkin itu kan dianjurkan untuk puasa, dan jika kita puasa kan juga mesti ada bolongnya kan, nggak mungkin tiap hari puasa gitu kan, nggak boleh kan, atau Allah alam. Habis itu sama kan kita belum cukup finansial, misal lagi kuliah gitu semester akhir, dan rasanya setelah puasa juga lebih afdolnya menikah. Nah itu bagaimana tanggapan Ustaz gitu, pertama. Yang kedua itu kesinambungan antara menikah dengan menuntut ilmu Ustaz. Jadi rencananya habis S1 ini Ana mau lanjut lagi S1 tapi yang agama insya Allah gitu. Sedangkan kalau untuk S1 lagi kan ada batasan umurnya biasanya, termasuk yang di Timur Tengah kan, itu ada batasan umur 25. Nah kalau misalkan mau nikah kan butuh finansial, juga harus kerja dulu. Nah itu bagaimana Ustaz? Syukran. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi itu yang tentang menikah apabila belum mampu maka puasa. Kalau puasa kan kita nggak mungkin puasa tiap hari, kan pasti ada bolong-bolongnya gitu kan. Dan setelah puasa pun juga rasanya lebih afdol menikah gitu. Tapi ya gimana tanggapan antum gitu saat karena pengen dengar gitu. Ini tentang keadaan antum menikah, bukan hanya antum mikir hawa nafsu saya terpenuhi ya, tapi ini juga nanti kaitannya dengan orang tua gitu loh. Orang tua setujui nggak antum itu menikah muda? Kalau setujui ya siapkan nafkah untuk itu gitu. Pentingnya di situ sih saya pandangannya. Bukan masalah antum mau atau enggak. Kalau antum mau paksa-paksa juga orang tua enggak mau, antum mau nikah gimana coba? Kalau orang tua insya Allah setujuin Ustaz. Karena juga apa ya? Ya sudah, sekarang kalau gitu pikirkan finansialnya gimana? Sudah siap apa belum? Rencananya insya Allah setelah menikah disiapkan Ustaz. Tapi Allah alam soalnya masih kuliah Ustaz, semester akhir ini insya Allah. Iya, kalau gitu matangkan dulu nanti finansialnya. Gitu. Kemudian baik Ustaz. Kemudian yang kedua yang tentang kesinambungan antara belajar dengan menikah, kan belajar juga satu kewajiban gitu Ustaz. Kalau dia bisa ngatur baik itu kan tentang masalah manage waktu saja. Ya. Masalah manage waktu, kalau bisa menata waktu dengan baik ya tetap bisa, maupun dia mau nikah mau tidak gitu ya sama saja. Jomblo aja belum tentu ngatur waktunya baik, padahal cuma ngurus dirinya sendiri gitu. Berarti kita fokus ke finansial dulu baru lanjut kuliah Ustaz. Soalnya kan kalau misalkan mau S1 lagi kan ada batasan usianya gitu Ustaz kan. Nah jadi bingung juga ini kalau mau menikah belum ada uang, kalau mau lanjut kuliah nggak bisa nikah gitu. Sebenarnya antum arah hidupnya belum jelas.
Antum mau hidup itu untuk apa sih? Gitu. Kayaknya harus tetapkan tujuan dulu, finishnya itu mau apa gitu loh. Nanti baru disusun strategi untuk itu gitu. Bukan antum mau nyusun strategi dulu, tujuannya nggak jelas. Salah itu. Visi misinya ditetapkan dulu, baru langkah-langkahnya dibuat. Paham gak ini? Antum ingin jadi apa dulu deh, simpelnya kayak begitu. Anak pengen lanjut belajar agama sebenarnya, Ustaz. Pengen Kalau ini kan belajar S1. agama, Mau fokus S1 kalau agama gitu lagi. belajar agama. Kalau gitu fokus belajar agama. Di satu sisi kayaknya udah lebih afdol menikah gitu, Ustaz. Ya sudah kalau gitu menikah. Dan finansial belum cukup. Ya sudah antum mimpi aja deh menikahnya. Aduh, bingung solusi untuk antum ini. Paham nggak? Sebenarnya solusinya sebenarnya mudah. Kalau antum yang mau nikah, ya nikah. Sudah kerja kalau gitu. Berarti sambil kerja aja nanti, Ustaz. Sekarang untuk antum untuk fokus belajar agama, apa harus dengan kuliah? Enggak sebenarnya, Ustaz, bisa talaki juga mungkin. Ya sudah kalau gitu. Apa masalahnya coba? Apa orang itu mau paham agama itu harus ke Madinah? Enggak juga, Ustaz. Ya sudah. Makanya saya bilang tadi, antum tujuannya apa dulu, baru strategi. Apa strateginya itu cuma satu ini saja gitu? Kan enggak juga. Ya kan mikir hidup itu simpel sebenarnya. Tinggal antum mikir strateginya gitu loh. Dibarengin aja nggak apa berarti, Ustaz ya. Nanti sambil kerja pelan-pelan berarti cari yang sesuai aja, Ustaz gitu. Yang mau nerima kondisi kita. Yang menerima kondisi, terus bisa setelah kerja nanti tetap ngaji, tetap dalami ilmu, bisa. Antum tahu sendiri saya backgroundnya apa gitu. Saya nggak background urusan Madinah, enggak gitu. Saya mau serius belajar gitu. Tinggal keseriusan aja. Pintarnya manajemen waktu. Uang belum tentu juga antum ke tanah suci sana terus bisa sukses juga, enggak. Belum tentu, tergantung orang. Gitu ya. Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Berikutnya lagi Mas Hanif, masih ya 2 pertanyaan lah, enggak apa-apa. Selanjutnya silakan atas nama Ibu Ana Malo untuk open mikrofon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Halo, itu ya, maksud nanti sistemnya gimana ya pas kita udah tahapannya udah dipilih, terus nanti kita dihubungin lewat WA atau kita harus ngecek tiap hari di website? Satu PR lagi nanti Bunda Liski dan Mas Hanif kayaknya dijelaskan sistemnya lebih jelas lagi nih biar peserta pada tidak bingung. Nanti setelah besok rapat ya Mas Hanif ya sama Bunda Liski ya. Kita floorkan lagi nanti di pertemuan terakhir mereka biar tahu sistemnya sehingga tidak banyak bingung lagi. Iya. Sebelumnya apa? Itu ada pertanyaan yang sama gitu kan? Ada peserta yang sama gitu. Itu memang sudah dijelaskan kalau nantinya memang tim akan menghubungi via WA seperti itu, Ustaz. Ya soalnya pertanyaannya kayaknya berulang-ulang terus gitu loh. Kita kayak gimana gitu. Berulang memang. Afan, Ibu Ana, halo Ibu Ana. Ya. Ibu Ana kemarin ketika sedang launching sistem pada malam Ahad itu, Ana lupa tanggalnya, menonton tidak atau tayangan YouTube-nya, Bu Ana, Afan? Nonton YouTube enggak. Nah itu